Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Eksekutif IRL Ibu Dwi Endah MPH, Direktur Litbang IRL Bapak Nurse Erjin Yuar, Bapak Thomas Aquino Erjin Yuare Amigo, dan Direktur Program IRL yaitu Bapak Nurse Rizky Erwanto, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Dan tak lupa yang kami banggakan dan kami sayangi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, peserta Senior School online pada pagi hari ini. Marilah pada kesempatan pada pagi hari ini yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan nikmat pada pagi hari ini, sehingga kita bisa semuanya dapat bertatap muka meski secara online ya. Secara online kita bisa bertatap muka, nanti kita akan berbagi dan mengkaji bersama berkaitan tentang materi kelanjut usiaan. Nah, untuk Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya Fuada Fahrudiana yang akan memandu 1 jam ke depan dalam acara ini, dan untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan susunan acara pada Senior School Online pertemuan perdana ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus peresmian pembukaan Senior School Online yang diprakarsai oleh Yayasan Indonesia Ramah Lansia atau IRL. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan pagi ini dengan melafalkan basmalah dan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan sekaligus peresmian pembukaan Senior School Online yang akan disampaikan oleh keynote speech kita pada Ibu Dwi Endah, Master of Public Health. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fuada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para jajaran Direksi Indonesia Ramah Lansia, jajaran manajer, para relawan, serta para senior, para sesepuh, para Bapak Ibu yang kami belum bisa sebutkan satu persatu, yang hari ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana kelanjut usiaan itu supaya kita semua juga nantinya tetap sehat, tetap mandiri, dan tetap bahagia. Baik, mohon izin kami akan menyampaikan mengenai kegiatan yang akan kita selenggarakan hari ini sampai akhir tahun ke depan. Baik, sebelumnya izinkan saya Dwi Endah, saya di sini mewakili Indonesia Ramah Lansia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, para senior, para sesepuh yang hari ini berkesempatan untuk bisa hadir. Kita sama-sama belajar mengenai apa itu tentang kelanjut usiaan, begitu. Jadi kalau kita melihat bahwa semua orang jika diberi usia panjang itu akan melewati fase lanjut usia. Nah ini, jadi memang bagaimana kita nantinya menjadi lanjut usia yang bisa sehat, bisa smart begitu ya. Jadi apa itu perlu diperjuangkan begitu. Jadi bagaimana bisa menjaga kesehatan fisik, menjaga mental pribadi masing-masing, dan yang penting adalah meningkatkan pengetahuan supaya nantinya menjadi lanjut usia atau yang sudah menjadi lanjut usia itu menjadi lanjut usia yang semakin smart. Smart itu apa? Yaitu semakin sehat, semakin mandiri, semakin aktif, dan semakin produktif. Saya yakin Bapak Ibu di sini para senior itu sudah sehat semuanya begitu ya. Supaya makin sehat kita sama-sama belajar. Karena pada dasarnya apa? Ya karena memang yang namanya lanjut usia itu perlu diperjuangkan. Dan di sini ada beberapa hal yang kita akan sama-sama pelajari supaya menjadi lanjut usia yang sukses itu seperti apa. Nanti di 10 pertemuan ke depan kita akan sama-sama membedah supaya nanti menjadi lanjut usia yang semakin sukses. Sekarang sudah sukses, semakin sukses. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit dan kecacatan. Itu untuk
untuk menjadi lanjut usia yang sukses. Yang kedua, bagaimana fungsi kognitif dan fisik yang semakin baik. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan sosial dan spiritual yang semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya nanti mudah-mudahan akan menjadi lanjut usia yang sukses begitu. Nah, untuk itu kami Indonesia Ramah Lansia sebagai lembaga yang menangani ataupun peduli terhadap lanjut usia ingin memberikan berkontribusi bagaimana mewujudkan kawasan, komunitas, para lanjut usia semakin sehat, keluarganya semakin peduli, semakin empati, dan lingkungannya juga semakin ramah terhadap lanjut usia. Nah, kantor pusat kami ada di DIY dan kami memiliki cabang di 8 cabang di seluruh Indonesia yang juga semuanya juga mereplikasi kegiatan untuk program kelanjut usiaan. Karena Indonesia kan sudah mengalami fase population aging atau lanjut usia yang prosentasenya juga cukup banyak begitu. Jadi ini yang perlu kita perjuangkan bersama. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan ini menjadi salah satu amanah bagi kami memperoleh award gitu ya. Jadi dari Health Aging Prize for Asian Innovation kami memperoleh penghargaan dan mudah-mudahan penghargaan ini menjadi semangat kami untuk senantiasa menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan program kelanjut usiaan di seluruh Indonesia. Harapannya nanti menjadi Indonesia yang ramah lansia. Karena tadi semua orang kalau diberi usia panjang akan melewati fase lanjut usia. Nah, ini program-program yang kami selenggarakan di beberapa wilayah, mudah-mudahan nanti juga bisa tersebar di seluruh Indonesia, kegiatan menuju kampung ramah lansia, di mana model pendekatan ini merupakan meningkatkan bagaimana fungsi keluarga, fungsi lanjut usia, fungsi masyarakat untuk peduli dan semakin empati terhadap para lanjut usia. Nah, kegiatan kami yang lain yaitu adanya taman ramah lanjut usia. Jadi ini bagaimana memanfaatkan pojok-pojok di wilayah kampung, di wilayah desa, bagaimana untuk membuat edukasi begitu ya supaya mereka bisa lebih peduli, lebih empati begitu untuk senantiasa bersama-sama untuk mewujudkan ramah lanjut usia ini di wilayahnya. Lalu ada lagi program yang lain yaitu Armada Ramah Lansia. Jadi di sini kami bersama-sama dengan para tim menyediakan sarana transportasi dan mobile education untuk para lanjut usia yang membutuhkan. Baik untuk transport maupun untuk kegiatan edukasi keliling begitu. Sebelum kegiatan pandemi, ini kami selalu lakukan. Nah, program yang lain yaitu adanya Pojok Peduli Demensia. Nah, ini kegiatan yang bersama-sama dengan Posyandu, bersama-sama dengan LKS menyelenggarakan gathering lanjut usia maupun di kegiatan di GKL. Begitu. Jadi kegiatan ini meliputi ada puzzle, bermain, begitu ya, lalu pemeriksaan kesehatan, art terapi, brain gym supaya untuk mencegah demensia maupun kepikunan. Lalu program kami yang lain ada program I Love You Simbah. Nah, ini program-program untuk bagaimana menyadarkan para remaja untuk bisa sama-sama mencintai para nenek mereka, para kakek mereka, begitu ya, dalam kegiatan I Love You Simbah, begitu ya, I Love You Nenek, I Love You Grandma, begitu. Jadi ini bagaimana fungsi remaja untuk bisa peduli, untuk bisa empati terhadap para lanjut usia. Cucu-cucunya itu mencintai para simbah-simbahnya. Nah, program yang lain yaitu pelatihan caregiver informal. Nah, pelatihan ini ditujukan untuk keluarga yang memiliki lanjut usia dengan keterbatasan fisik maupun dengan ketergantungan sedang sampai total begitu. Jadi ini melatih keluarga supaya mereka bisa merawat lanjut usia dengan tepat, dengan betul begitu ya. Jadi ini bagaimana para keluarga itu kami latih supaya mereka bisa merawat para lansia di rumah begitu. Lalu program kami, nah ini program unggulan kami adalah Sekolah Lansia. Sekolah Lansia merupakan program pendidikan informal untuk para lanjut usia yang ada di masyarakat begitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan kami sebelum pandemi maupun pandemi kemarin begitu. Jadi memang
kami batasi sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan offline begitu ya. Jadi memang kegiatan sekolah lansia ini fokusnya memang meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan para lanjut usia supaya bisa mempertahankan kesehatan, mempertahankan kemandirian, supaya mereka tetap semangat, tetap bahagia begitu. Jadi kegiatan sekolah lansia ini kegiatan yang membuat senang, bahagia. Jadi kami punya prinsip pengajar-pengajar ini nggak boleh pulang sebelum bahagia begitu. Nah ini jadi nanti kegiatan sekolah lansia ini juga kegiatan yang sangat menyenangkan dan membuat para lanjut usia juga mampu, wah kalau saya sakit ini diapakan ya, wah kalau saya gejalanya begini, nah itu bisa diberikan informasi. Gitu. Nah ini yang sudah kami lakukan, jadi saat ini sudah ada 3.338 peserta didik sekolah lansia dan 1.056 diantaranya sudah lulus level dasar atau level S1 begitu. Jadi ini kegiatan yang bahkan ada yang kumlot begitu ya, siswa terbaik begitu. Ini kemarin kerjasama dengan BKKBN dan kerjasama dengan beberapa lembaga dinas sosial begitu ya dan sebagainya begitu. Jadi bagaimana nanti lanjut usia di akhir kegiatan ini bisa semakin meningkat aspek pengetahuannya. Nah, di era pandemi ini kami ingin selalu memberikan pendampingan kepada para lanjut usia melalui online begitu, karena memang keterbatasan istilahnya fisik begitu ya untuk ketemu, maka kita ingin berbagi kepada para lanjut usia di seluruh Indonesia dalam kegiatan Senior School Online. Nah, kegiatan ini merupakan edukasi yang mengenai kelanjut usiaan, supaya apa tadi yang kami sampaikan, lanjut usia itu menjadi lanjut usia yang smart begitu, sehat, mandiri, aktif, dan semakin produktif begitu. Meskipun pandemi, tapi tetap semangat, tetap bahagia begitu ya. Nah, ini hasil yang diharapkan nantinya para sesepuh, para senior di sini mampu untuk bisa mengatasi permasalahan kesehatan, meningkat secara sosial, secara ekonomi, dan secara spiritual. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di kegiatan Senior School Online kali ini? Jadi ini kegiatan yang setiap bulan sekali kita adakan dari Indonesia Ramah Lansia atau IRL, yang setiap bulan nanti setiap pekan keempat gitu ya, setiap hari Sabtu, kita akan sama-sama belajar cukup 1 jam saja, tidak perlu lama-lama, supaya nanti juga ilmunya bisa diserap dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi ini materinya sangat beragam dari aspek sindrom, lalu nutrisi, lalu bagaimana mengatasi supaya tidak stres, tidak tetap bahagia, lalu ada terapi herbal, lalu ada istilahnya manfaat terapi-terapi yang lain yang nanti Bapak Ibu semua di sini bisa praktekkan di rumah masing-masing begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini tahapan atau proses dalam kegiatan Senior School yang akan kami selenggarakan atas nama IRL. Kemarin Bapak Ibu juga sudah mendaftar begitu ya. Lalu ini dilaksanakan sebulan sekali. Nanti Bapak Ibu sebelum kegiatan dimulai atau nanti pada saat proses bisa mengisi presensi kehadiran supaya nanti bisa, karena nanti kalau 80% atau 8 kali kehadiran Bapak Ibu lulus begitu ya dan memperoleh sertifikat level dasar atau level S1 ataupun standar 1 gitu. Jadi ini kegiatan online yang kami ingin selenggarakan setiap bulan sekali untuk Bapak Ibu semua usia lanjut begitu ya. Nanti supaya menjadi lanjut usia yang smart begitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang hari ini sudah berkenan hadir. Kita akan sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang nanti dipelajari bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih apabila banyak salah atau banyak kekurangan kami dalam memberikan informasi ataupun dalam hal melaksanakan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dwi Endah atas sambutan sekaligus pengenalan tentang IRL dan program-programnya ya, dan khususnya juga program Senior School Online ini. Nantinya di sini nanti setiap pertemuan akan ada absensi di akhir pertemuan ya, sehingga nanti Ibu Bapak bisa mengisi absensi tersebut dan kita bisa akumulasikan pada 10 pertemuan mendatang. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi.
penyampaian materi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, materi yang akan diulas ini pada pagi hari ini yaitu mengenal sindrom pada lanjut usia. Nah, ini cukup mendasar dan penting ya untuk kita semua memahami sindrom-sindrom pada lanjut usia ini supaya apa? Supaya di masa senja itu kita sebagai lansia dapat lebih siap lahir batin untuk menghadapi proses degenerasi atau proses penurunan atau penuaan. Nah, sindrom ini apa? Sindrom ini ternyata bermakna kumpulan dari beberapa ciri klinis dan tanda-tanda maupun karakter yang muncul secara bersamaan. Nah, apa saja yang menjadikan sindrom pada lanjut usia ini? Nah, telah bersama kita pemateri pada pagi hari ini yaitu Bapak Erjin, ya. Nah, sebelum saya berikan waktu kepada Bapak Erjin, saya akan membacakan sedikit secara ringkas kurikulum vitae beliau. Nama panjang beliau cukup panjang ya Pak. Nama panjang beliau Bapak Nurse Thomas Aquino Ergin Yuare Amigo, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas. Nah, beliau lahir di Kumba 4 Januari 1984, bulan lalu ulang tahun ya Pak ya. Dan selanjutnya tinggal di Pajangan, Wonosari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, dan beliau berasal dari Manggarai, Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau pada jenjang S1 dan nurse, beliau mengambil di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus Jakarta. Selanjutnya pada jenjang S2 dan spesialis keperawatan, beliau mengambil di Universitas Indonesia Jakarta. Sertifikasi beliau yaitu sebagai trainer perawat kesehatan masyarakat untuk perawat klinik 1. Pengalaman kerja beliau sampai dengan saat ini yaitu di Universitas Respati Yogyakarta sebagai staf dosen di program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Nurse, lalu sebagai Kepala Pusat Pelayanan Terpadu, lalu sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Konsultasi Pusat Kajian Kelanjutusiaan, dan yang lainnya yaitu sebagai Direktur Operasional Yayasan Indonesia Ramah Lansia. Pengalaman organisasi beliau yang sampai saat ini yaitu anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, anggota Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, Direktur Riset dan Partnership Indonesia Ramah Lansia, relawan Alzheimer Indonesia Cabang Yogyakarta, anggota Ikatan Perawat Geriatri Indonesia. Adapun riwayat beliau sebagai pembicara dan narasumber cukup aktif ya, dari mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini. Beliau mengisi seminar, lalu sosialisasi dan tentunya webinar di masa pandemi ini. Lalu ada pelatihan dan workshop dan penelitian sekaligus publikasi beliau cukup banyak ya dari 2015 sampai dengan 2000 sampai dengan saat ini, dan mayoritas adalah konsen beliau pada kelanjut usiaan atau pada geriatri, aspek keilmuan geriatri. Nah, untuk akan kekayaan intelektual beliau ada 3 yang dicanangkan pada tahun 2017 dan 2018. Mungkin seperti itu singkat dari CV pemateri Bapak Erjin. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fuada atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Baik, share screen saya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Ya, sudah, tinggal di slide share saja. Ya, baik Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada Oma, Opa, atau ada Bapak dan Mama yang pada pagi hari ini bergabung bersama kami di Indonesia Ramah Lansia. Tadi sudah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ramah Lansia bahwa hari ini adalah pembukaan sekolah lansia, ya, senior school online. Jadi ini memang yang pertama yang
dicanangkan oleh IRL. Pada kesempatan pertama ini, Ibu dan Bapak semuanya, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang sindrom pada usia lanjut. Kita santai saja ya Bapak Ibu, sekolah itu tadi disampaikan bahwa sekolah itu santai saja, dibuat enjoy ya, jangan sampai terlalu membebankan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, tentang sindrom pada usia lanjut. Sindrom itu apa sih ya Bapak Ibu ya? Jadi sindrom itu adalah kumpulan berbagai gejala atau kumpulan berbagai situasi atau kumpulan berbagai kondisi ya pada diri seseorang. Nah, ini kita bicara pada usia lanjut atau orang bilang lansia gitu ya, atau saat ini kami sebut sebagai senior gitu. Nah, itu kita mau lihat bagaimana apa saja sih situasi yang dialami oleh lansia. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita tahu bersama siapa sih lansia itu gitu ya, yang disebut dengan lansia itu siapa gitu. Jadi lansia itu berdasarkan aturan pemerintah ya, kebijakan pemerintah Undang-Undang tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, bahwa lansia itu adalah orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Ya, jadi seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Kalau yang hadir di sini ada yang kurang dari 60, ya nggak apa-apa, gitu ya. Kalau 60 tahun ke atas berarti sudah masuk kategori lanjut usia atau usia lanjut. Cuman sekarang itu ada WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia mencoba membuat kriteria baru tentang lanjut usia. Jadi 60 tahun itu ternyata belum disebut sebagai lanjut usia, masih tergolong lansia muda. Nah, ini berarti sebenarnya kalau dari kacamata saya ini adalah suatu cara mau memberikan semangat kepada lansia bahwa semakin tua usianya bukan berarti membuat seorang lansia itu lalu semakin loyo atau semakin kurang aktif, tapi tetap harapannya tetap aktif gitu seperti usia muda. Nah, apa saja yang terjadi pada lanjut usia Bapak dan Ibu semuanya? Ya, ada banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kalau dilihat bahwa lansia itu mereka ada yang bertanya kepada yang lain, lihat apa sih, gitu ya? Ada yang sudah bawa teropong lansianya, tapi mungkin tetap kurang jelas, gitu. Sehingga mereka menunjuk ada siapa, gitu. Nah, kebetulan di sini ada gambarnya nih. Gambarnya siapa? Nah, gambarnya adalah mungkin saja cucu-cucu mereka. Ada yang kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ada yang bisa melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas ini. Oh, ini berarti kondisi penglihatan atau mata dari lansia itu dalam kondisi masih normal. Tapi ada juga yang melihat seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini penglihatannya, berarti lansia tersebut mengalami katarak. Ada juga yang wajahnya wajah cucu-cucunya seperti ini kelihatannya. Nah, berarti ini dia mengalami masalah yang disebut dengan penurunan makularnya. Terus yang ini lagi, ini bentuknya kayak hati gitu ya. Jadi ketika melihat cucunya yang terlihat seperti hati, mereka ada di dalam hati gitu, seperti love gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berarti simbah ini atau opa oma ini sedang mengalami glaukoma. Ya, itu yang terjadi. Yang pertama, itu mulai dari penglihatan. Lalu yang berikut, apa yang terjadi lagi? Coba lihat Bapak Ibu. Jadi simbah kakung dengan bahagianya dia membunyikan musik, tapi simbah putri atau oma sibuk dengan sendirinya. Mungkin saja si opa ini ingin menghibur gitu ya pasangannya, tapi karena pendengarannya tidak
optimal, sudah menurun, maka diabaikan. Gitu. Kemudian yang berikut, kita lihat ada masalah dengan sistem pencernaan atau juga termasuk mau makan. Jadi cenderung lansia, apa istilahnya ya? Pengecapannya, tesnya sudah menurun. Yang biasanya itu makanan yang enak buat beliau, tapi begitu sudah usia semakin tua, rasanya sudah nggak enak lagi atau menjadi hambar. Selain itu, yang dimakan juga tidak terlalu banyak, ya, karena kondisi pencernaan mulai dari mulut sampai ke perut, gitu ya, Bapak Ibu, itu sudah tidak dapat menampung seperti situasi waktu usia muda atau usia produktif. Lalu yang berikut, pernapasan. Bapak Ibu kalau lihat di sini simbah-simbahnya mereka bergandeng tangan gitu ya. Karena salah satunya ada yang ngos-ngosan gitu ya. Pengembangan parunya sudah tidak seperti biasanya. Jumlah ada istilahnya di kesehatan itu kantung-kantung paru. Nah, kantung-kantung parunya jumlahnya semakin sedikit. Sehingga untuk pernapasan menjadi tidak optimal. Kemudian kondisi yang berikut, jantung dan pembuluh darah. Jadi biasanya kalau bawa sepeda di usia muda bisa ngebut-ngebut ya. Bisa lomba kenceng-kenceng. Tapi kalau sudah usia lansia atau sudah sepuh gitu, maka mereka hanya bisa pelan-pelan saja. Karena apa? Kerja jantungnya sudah tidak seoptimal sewaktu usia muda. Itu. Kemudian yang berikut adalah mobilitas dan keamanan. Dan ini salah satu kalau dalam sindrom lansia, kebetulan di sindrom lansia itu ada 14I Bapak Ibu ya. Ada 14I, jadi nanti diingat, 14I. Nah, dan salah satunya adalah imobilitas. Jadi lansia itu kalau Bapak Ibu lihat, kalau berpindah hanya bisa menggunakan kursi roda, atau harus menggunakan tongkat, atau harus dibantu oleh cucu atau oleh anaknya. Kemudian juga beresiko sekali opa atau oma ya, Bapak Ibu yang lansia ini jatuh. Itu ya. Karena bisa saja karena licin, bisa saja juga karena kekuatan dari kaki sudah menurun gitu ya untuk menopang tubuh. Kemudian yang berikut, buang air kecil Bapak Ibu. Ya, buang air kecil, simbah-simbah sudah mulai tidak bisa tahan. Ya, sedikit-sedikit ke kamar mandi gitu ya. Saya juga punya simbah di rumah yang mertua. Jadi beliau juga kondisinya kalau malam itu kalau saya belum tidur dengan cepat gitu ya, saya tidur sekitar jam 1 atau jam 2, itu sekitar 4-5 kali buang air kecil. Sejak beliau mulai tidur malam sekitar jam 8. Bayangkan. Biasanya orang itu sebelum tidur aja buang air kecil gitu ya, lalu kemudian besok bangun pagi lagi baru buang air kecil lagi. Tapi kalau sudah lansia, wah itu tiada hentinya. Ya. Mungkin ini juga dialami oleh Bapak Ibu atau Opa Oma atau Mbah Kakung dan Mbak Putri. Ya. Lalu yang berikut adalah insomnia. Jadi masalah dengan tidur. Jadi sampai jam 3 pagi belum bisa tidur. Ya. Pingin tidur tapi nggak bisa tidur. Kemudian kalau mau istirahat juga sulit. Ya. Tapi kalau tidur siang bisa. Ya kalau pagi-pagi gitu ya, atau agak siang dikit, itu bisa. Tapi kalau sudah malam, beliau-beliau atau lansia sulit untuk tidur. Ya ini yang disebut dengan insomnia. Yang berikut.
Kemudian apalagi? Kulit. Nah, coba bandingkan kulit masa lalu dengan kulit sekarang. Ya, tapi sekarang ada lagi yang canggih pakai kamera. Begitu difoto, dipotret, wah langsung mulus lagi kulitnya seperti usia muda. Ya, jadi kondisi semakin tua, kondisi kulit juga menurun. Ya, sudah tidak elastis, keriput, gitu ya. Saya aja sering sering ngajar online begini, tanpa disadari juga memperhatikan, oh ternyata kulit wajah saya sudah mulai mengkerut gitu dibandingkan 1 atau 2 tahun yang lalu. Berarti itu tandanya usia semakin tua. Lalu kemudian pengaturan suhu, kondisi suhu tubuh simbah-simbah atau opa-oma. Cenderung mereka merasa kedinginan, ya, atau pengaturan suhu tubuhnya sudah tidak maksimal. Kadang mungkin dingin, orang lain di luar panas, gitu ya, tapi simbahnya kedinginan. Atau orang lain kedinginan, beliau sendiri yang kepanasan. Ya, karena apa? Pengaturan suhu di dalam tubuhnya sudah tidak optimal seperti sebelumnya. Yang berikut apalagi? Nah, ini yang seru ini. Biasanya kalau saya bimbingan ke mahasiswa gitu, nah ini sering bimbingan terus melakukan pelayanan keperawatan di masyarakat, ini hal yang sangat penting buat saya, yaitu fungsi seksual. Ya. Di usia semakin tua, mulai 30 tahun, dalam teori mengatakan bahwa sudah mulai penurunan, ya, tanda-tanda menopause kalau pada lansia perempuan gitu ya, kalau pada lansia laki-laki namanya andropause. Jadi hormon-hormon yang khusus pada perempuan, hormon-hormon yang khusus pada laki-laki itu mulai berkurang. Itu. Dan ada juga lansia-lansia pada kondisi seperti ini tidak mau tidur bersama, gitu ya. Mereka sudah merasa bahwa, aduh, mau ngapain lagi, sudah tua, gitu ya. Ini masalah juga sebenarnya. Kemudian yang berikut depresi, murung, sedih, gitu ya. Kalau usia lansia itu, kalau nggak ditinggal, paling sering itu mereka sedih, depresi itu terutama kehilangan pasangan hidup, ya, kehilangan pasangan hidup. Bayangkan sudah tinggal bersama begitu lama, tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, itu sangat terpukul ianya. Atau juga karena kehilangan pekerjaan, artinya sudah pensiunan, ya. Atau kehilangan teman-temannya, cuman tinggal beliau di angkatannya yang masih hidup. Nah, itu juga bisa menimbulkan depresi pada lansia. Lalu yang berikut demensia dan delirium. Nah, ini nih. Ini juga masalah yang sangat bahaya, Bapak dan Ibu, ya. Lansia yang mudah lupa atau tiba-tiba bingung. Lupanya bukan lupa hal yang sederhana, lupa pulang, gitu ya. Kemudian juga lupa kalau itu pasangan hidupnya. Ada kejadian lansia itu pasangannya menampar istrinya, gitu ya. Kejadiannya itu menampar seorang istrinya. Betul-betul karena dia lupa kalau itu istrinya. Bayangkan, ya. Ini masalah yang sangat sangat berbahaya kalau terjadi pada orang lansia. Kemudian yang berikut sama dengan yang tadi, ini saya sampaikan, I tadi ya, immobility. Nah, lansia itu dia akan banyak tidur saja, ya, tidak bisa pindah ke kursi roda atau tidak bisa pindah ke tempat lain, tidak mampu di. Lalu yang berikut adalah ketidakseimbangan. Nah, coba ingat kalau ada di antara kita opa oma atau simbah kakung mbak putri yang kondisi jalannya sudah mulai seperti ini, ya, belum lagi tangannya sambil goyang-goyang sendiri, ya, jalan goyang-goyang sendiri.
nih Bapak Ibu, ya. Atau simbah putri, pakai tongkat gitu ya, kemudian postur tubuhnya sudah membungkuk, sulit untuk jalan tegak, gitu. Kemudian yang berikut, gangguan intelektual. Jadi sudah tidak tahu bagaimana main kartu itu seperti apa gitu ya. Pokoknya yang penting megang kartu. Kemudian main catur juga sudah lupa seperti apa main catur. Kemudian masak juga lupa, tidak tahu harus naruh garam kalau sayurnya sekian panci gitu ya. Terus nanti garamnya berapa, itu sudah lupa. Atau mau pergi ke tetangga atau ke anaknya, sudah lupa jalannya. Gitu. Ya, ini sudah menimbulkan masalah intelektual. Kemudian tadi, incontinence. Jadi, si Mbah Kakung, Mbah Putri sudah sulit untuk menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, jadi si Mbah belum sampai kamar mandi, belum sampai toilet, sudah keluar pipisnya. Tuh. Kemudian juga adalah infeksi. Yang berikut adalah infeksi. Kalau opa oma sering nonton televisi atau dengar, banyak sekali saat ini apalagi dalam kondisi COVID-19, lansia juga banyak yang sakit dan bahkan banyak yang meninggal dunia karena mudah sekali terkena infeksi. Makanya lansia betul-betul disampaikan oleh pemerintah sebaiknya terapkan protokol kesehatan, termasuk keluarga yang ada di sekitarnya, supaya tidak menularkan penyakit kepada beliau-beliau. Kemudian yang berikut adalah inanition atau malnutrisi. Nah, jadi sudah malas makan tadi ya, seperti yang saya sampaikan di depan, lalu kemudian makannya nggak habis, sehingga berat badannya semakin lama semakin berkurang. Jadi bisa-bisa saja kurus, ya. Atau hasil perhitungan untuk indeks massa tubuhnya, status gizinya juga sudah buruk. Gitu. Kemudian yang berikut adalah gangguan panca indera, ya. Jadi kalau biasanya menghirup bau bunga mawar terasa plong gitu ya. Atau bunga apa lagi? Bunga kembang sepatu atau bunga matahari atau bunga apapun. Bukan bunga bang ya. Bunga bang nggak bisa dihirup kayaknya. Ya, opa oma. Nah, jadi bunga itu akan terasa kalau sudah usia lansia karena mengalami penurunan gangguan penginderaan, jadi untuk menghidu itu sudah berkurang. Lalu isolasi, ya. Jadi lansia merasa sendiri atau bahkan sering tinggal sendiri. Ya, karena apa? Anak atau cucu gitu ya sudah aktif dengan pekerjaannya atau mereka pindah ke tempat lain. Bahkan tadi seperti yang saya sampaikan, pasangannya sudah meninggal. Jadi dia menyendiri. Apalagi situasi usia semakin tua, tidak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan zaman now istilahnya, jadi merasa bahwa saya sudah berbeda dengan situasi sekarang ini. Nah, itu yang menimbulkan beliau itu isolasi diri, mengurung diri di kamar. Kemudian yang berikut adalah impecunity, jadi keuangan yang berkurang. Tadi seperti saya sampaikan bahwa di usia pensiunan berarti gajinya sudah tidak sebanyak waktu produktif atau sebelum pensiun. Ya, yang biasanya yang PNS tahu betul ini, ya pensiunan pegawai negeri, gitu ya, itu tahu betul. Ya,
Kalau swasta, mungkin karena nggak ada pensiunan, ya sudah. Nah ini lebih parah lagi, karena nggak ada pensiunan. Jadi setelah beliau bekerja sepanjang usianya, gitu ya, nggak ada penghasilan sama sekali. Kalaupun ada, beliau harus bekerja keras. Ya, bersyukur kalau opa oma itu PNS, gitu ya, masih dapat pensiunan. Nah ini catatan penting sebenarnya. Kalau ada anak muda di sini, ya, jadi kalau pegawai swasta harus menyiapkan masa depan. Waktu kalau nanti sudah pensiun dari pekerjaan, minimal masih punya penghasilan. Banyak sekali di luar sana berbagai penyedia jasa yang bisa membantu kita untuk punya pensiunan nanti, meskipun karyawan swasta. Tapi dengan catatan harus nabung, gitu ya. Kemudian yang berikut ada satu masalah lagi adalah masalah yang disebut dengan iatrogenesis. Jadi dampak dari konsumsi obat yang banyak, terutama pada saat usia muda, gitu ya. Jadi waktu usia muda sakit sedikit minum obat, sakit sedikit minum obat. Ya, padahal misalnya pegel gitu ya, pegel harusnya bisa dengan istirahat. Pusing mungkin juga bisa dengan istirahat, atau pusing karena belum makan atau belum sarapan, harusnya makan. Tapi ini enggak, sudah menganggap itu sebagai penyakit, lalu beli sendiri lagi obatnya tanpa resep dari tenaga kesehatan atau dokter, maka itu bisa menimbulkan masalah di usia lansia. Begitu. Ya. Kemudian sulit buang air besar. Nah, bayangkan, mungkinkah kita juga seperti ini, opa oma? Jadi dengan sekuat tenaga sampai wajahnya merah gitu ya. Tadinya menikmati baca koran, korannya sampai dilepas. Karena apa? Sulit sekali buang air besar. Kemudian yang berikut adalah penurunan kekebalan tubuh. Ya, penurunan daya tahan tubuh pada lansia. Ya, karena usia semakin tua tadi. Lalu, nah ini, impotensi, masalah pada seksual, ya, yaitu sudah berkurangnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan, itu, ya, ya, baik itu adalah sindrom atau masalah yang terjadi pada lansia yang perlu kita kenali, yang perlu kita waspadai, gitu ya. Maka dengan materi ini mau mengajak simbah-simbah semua ini, atau opa oma atau bapak ibu semuanya, kebetulan yang hadir ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya hari ini saja mengikuti sekolah lansia, tapi di bulan-bulan berikutnya. Karena di bulan-bulan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengatasi atau melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah yang dialami. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya Pak Erjin. Cukup kompleks ternyata ya yang menjadikan sindrom pada lanjut usia ini. Ada beberapa poin-poin yang memang ternyata multi aspeknya. Nah, ini dan cukup menjadi penasaran juga mungkin bagi Bapak Ibu lansia semuanya, karena apa intervensinya atau penanganannya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka nanti harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri, ikut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan saya buka dengan 2 sesi, yang tiap sesi ada 2 termin penanya. Nah, monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang akan menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan Bapak Erjin tadi, cukup menarik, sangat-sangat menarik ya, dari beberapa aspek bisa kita tanyakan. Saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak, segenap Bapak Ibu peserta untuk siapa yang menanyakan bisa
raise hand atau yang ingin bertanya silahkan. Oke. Bagaimana caranya? Kalian Ibu siapa nanti bisa ditanya, bisa diperkenalkan diri, Ibu. Monggo silahkan, Bu. Ya, kepada Ibu Alman Syair ya. Al-Masair, Haji Rukia dari Lembaga Lansia Al-Masair Makassar. Oh, alhamdulillah ya. Mantap. Monggo Ibu. Begini Ibu, yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya sendiri yang mengalami yang seperti itu. Saya mengalami insomnia yang susah tidur. Umur saya sekarang 67 tahun, Ibu. Okay. Saya kadang-kadang ada jam-jam tertentu, kemudian kalau saya lewat dari jam tertentu itu, saya sudah tidak bisa tidur. Seperti ini, misalnya saya punya jam tidur itu paling telat 8:30 atau jam 9. Kalau lewat dari itu saya sudah tidak bisa tidur. Itu pengaruh apa Ibu dan apa solusinya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kalian Ibu di Lembaga Alman Syair ya Bu, Alman Syair dengan Ibu Iya, Sinta? Kalian Ibu ngapunten sinyalnya ya enggak? Makassar. Saya sendiri ketuanya Ibu. Iya, asmanipun Ibu? Ya. Namanya Ibu? Hajar Rukia. Hajar Rukia nama saya. Iya. Hajar Rukia. Rukiah nih, Ibu Rukiah. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan satu pada sesi ini. Baik, Izin, Mbak. Ya, silahkan Ibu. Saya pikir begini Ibu, jawab dulu lah. Jawab dulu, apa solusinya? Oh, gitu. Seperti itu. Dan apa yang saya harus lakukan? Oh, baiklah. Ya. Baiklah, berarti mekanismenya ini akan saya bagi penanya. Nanti langsung akan dijawab oleh Bapak Erjin, ya Pak. Nah, untuk Ibu, nanti kita tunda dulu nggih untuk pertanyaannya. Kita dengarkan dulu jawaban dari beliau, Bapak Erjin, terkait pertanyaan insomnia ini, Pak. Beliau usia 67 tahun dan ini ada permasalahan di insomnia. Nah, monggo Bapak Erjin untuk jawabannya. Ya, siap. Terima kasih Oma Hajar Rukia dari Makassar. Ya. Mertua saya orang Toraja. Ya, baik. Iya. Baik Oma, pertanyaannya bagus sekali ya. Oma ini kalau sudah lewat dari jam 9 itu sudah sulit untuk mulai tidur ya. Berarti saya langsung saja. Berarti Oma yang pertama Oma harus gitu ya, tidur sebelum jam 9. Ya. Tidak boleh lewat dari jam 9. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Gitu. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, Oma relax. Maka nanti Oma mengikuti kegiatan selanjutnya nih ya. Sampai 10 pertemuan ke depan itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tidur. Gitu, ya. Nah, salah satunya yang saya juga bisa beritahu, Oma suka minum susu apa tidak? Kalau Oma suka minum susu, maka minum susulah sebelum tidur. Gitu. Terus bisa juga Oma sebelum sore, kalau waktu sore mandi menggunakan air hangat. Itu ya, mandi menggunakan air hangat. Sehingga itu bisa membuat Oma kalau malam nanti lebih rileks dan bisa memulai tidurnya. Ya. Tapi kunci utamanya tadi Oma sudah sampaikan bahwa kalau lebih dari jam 9 Oma nggak bisa tidur, maka sebaiknya Oma harus tidur sebelum jam 9. Begitu Oma?
Mohon Ibu Haja Rukiah untuk menyalakan mikrofonnya. Iya, dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, silakan Ibu. Sudah. Saya bisa tambah sedikit, Pak. Ya, monggo silakan. Biasanya apa namanya, kadang-kadang juga itu kita kan ini bisa mengikuti segala, misalnya ada undangan perkawinan, ada undangan hajatan di malam hari, itu betul-betul sangat mengganggu dan itu juga susah kami hindari. Misalnya keluarga dekat yang mengadakan hajatan, keluarga dekat yang mengadakan perkawinan, pastilah itu dihadiri. Tuh, begitu Pak. Jadi itu kadang-kadang juga yang membuat kami tidak tidur pada saat jam yang sudah ditentukan. Wah, ini sangat-sangat susah kami hindari juga. Jadi itu saya punya apa namanya, informasi kepada Bapak, barangkali siapa tahu ada solusi-solusi yang bisa disampaikan ke kami di lain waktu. Terima kasih. Iya, betul sekali Oma. Seperti tadi saya bilang, nanti begitu Oma ikut kegiatan ini secara rutin setiap bulan, Oma akan menemukan banyak sekali cara untuk mengatasi masalah sulit tidur. Begitu ya Oma ya? Ya. Makasih. Sama-sama Oma. Sama-sama Ibu Haja Rukiah. Baiklah, selanjutnya silakan tadi dari LKS Alamanda nggih. Nggih, monggo silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Roswati, Ketua LKS Alamanda Kabupaten Tanggamus Lampung. Ya, hari ini bahagia sekali bisa ikut Zoom meeting IRL. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kepada kami semua. Ada beberapa hal yang akan kita tanyakan, Mbak, terkait di sini. Yang pertama mungkin terkait lansia, karena saya punya lansia ya di rumah keluarga sendiri, karena bapak saya itu masih udah lansia dan tinggal kepada saya. Nah, kebetulan ini kayak kalau orang tua memang seperti itu apa ya Mbak? Kok susah banget loh Pak dibilangin. Artinya seperti ini, misalnya Pak kalau ke kamar mandi buang air kecil, itu siram airnya yang banyak ya Pak, gitu. Tapi itu sekali saya ucapin, dua kali saya ucapin, berkali ucapin kok masih tetap aja nggak disiram, itu seperti itu. Kemudian yang jadi kadang kita juga jengkel ya Pak ya, jengkel atau seperti apa. Nah, kalau yang menerima hal seperti itu seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan yayasan saya, kebetulan saya kan yayasan saya juga menangani lansia. Kira-kira kegiatan apa sih atau keterampilan apa sih yang cocok saya berikan kepada para lansia ini, khususnya yang produktif ya Pak, sehingga mereka bisa mengisi waktu luangnya di rumah. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Roswati untuk kedua pertanyaan. Yang pertama yaitu lansia yang susah dibilangin bagaimana cara menyikapinya. Yang selanjutnya kegiatan dan keterampilan apa saja untuk lansia yang produktif. Gitu. Monggo Bapak Erjin untuk langsung dijawab, nggih. Ya, siap. Terima kasih Ibu Roswati dari Lampung. Ya, jadi dari Makassar tadi sudah, sekarang dari Lampung. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seperti tadi saya sudah sampaikan di materi bahwa lansia itu dia mengalami penurunan kemampuan kognitifnya, atau bahasa sederhananya kepintarannya, kemahirannya, kecerdasannya gitu ya sudah mulai menurun. Nah, hal seperti ini yang harus dilakukan memang tiada hentinya kita selalu mengingatkan. Tetapi selalu mengingatkannya itu adalah pada saat beliau pas mau ke kamar mandi atau pada saat beliau sudah di kamar mandi. Begitu. Karena apa? Ingatan dari
simbah itu, apalagi ingatan jangka pendeknya itu sangat buruk dibanding ingatan jangka panjang gitu. Jadi kalau oma atau opa itu cerita masa lalu, oh ingat. Tapi kalau yang baru saja saya atau tadi ini aja saya baru cerita, kemungkinan sudah lupa juga gitu kalau oma opa itu. Mungkin saja kalau saya memperkenalkan diri tadi gitu, kalau ditanya lagi namanya siapa, nah udah lupa. Maka memang tekniknya adalah waktu oma opa itu mau masuk ke toilet diingatkan. Atau kita sudah bisa perkirakan, oh sebentar lagi oma atau opa itu udah selesai nih buang air kecil atau buang air besar. Langsung diingatkan lagi. Begitu. Jadi memang harus seperti itu ketika kita merawat lansia. Ya. Kemudian, nah ini langsung dijawab. Ini yang jawab tim saya atau saya dulu? Yang nomor 2 ini. Monggo Bapak dulu untuk menyampaikan untuk kegiatan dan keterampilan ini ya. Kegiatan kalau lansia yang dalam konteks Kementerian Sosial itu adalah lansia yang potensial ya. Aktivitas apa yang bisa dilakukan? Nah, nanti salah satunya nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan di kegiatan kita di bulan-bulan berikutnya. Ya, akan ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan karena yang hadir di sini rata-rata pasti opa-oma yang masih produktif, ya. Masih muda lah ya, masih muda kalau menurut saya. Usia 67, usia 70-an, usia 75, masih muda. Jadi nanti kita akan banyak sekali aktivitas yang kita bisa lakukan dalam kondisi lansia yang masih aktif, masih potensial. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan nanti adalah ada istilahnya terapi bermain. Ada yang disebut dengan terapi bermain, ada yang disebut dengan terapi seni, gitu ya. Ada juga yang disebut dengan terapi berkebun, macam-macam. Ya, aktivitas yang bisa dilakukan oleh lansia yang masih produktif. Justru lansia yang masih produktif atau masih semangat gitu ya, atau potensial itu jauh lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan dibandingkan dengan lansia yang seperti tadi Bu Enda sampaikan, lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Ya, di mana beliau itu sudah mengalami keterbatasan. Begitu Ibu Roswati. Mungkin ada tambahan dari Bu Dwi Endah atau Pak Rizky? Monggo silakan, mungkin ada tambahan dari Ibu Endah dan Bapak Rizky terkait dengan kegiatan dan keterampilan untuk lansia dengan usia produktif ini apa saja gitu yang bisa ditambahkan? Ya, mungkin, baik. Ya, monggo silakan Bapak Rizky. Terima kasih Bu Fuadah. Mohon maaf sekali tadi saya sempat keluar masuk, maksudnya sinyalnya di tempat saya tidak begitu kendala ya Pak sinyal. Monggo. Jadi tadi mungkin menambahkan sedikit ya terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan begitu ya Bu Fuadah. Iya. Untuk usia produktif, Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat insya Allah ya Pak. Masih Pak, insya Allah masih tetap semangat. Perkenalkan saya Rizky, satu tim juga dengan teman-teman di Indonesia Ramah Lansia. Jadi salah satu juga yang mengelola sekolah lansia online, begitu Bu. Yang selama ini kita lakukan offline, jadi ini baru pertama kali kita melakukan online. Jadi beberapa aktivitas apa saja. Jadi gini Bu, sebenarnya semua aktivitas yang disampaikan oleh Pak Erjin tadi sudah sesuai. Artinya semua aktivitas yang penting tidak lansia itu tidak berdiam diri di rumah. Gitu. Jadi yang selama ini kami lakukan, begitu Bu. Jadi di kegiatan salah satunya sekolah lansia. Jadi di sekolah lansia ini kan beberapa lansia berkumpul. Artinya berkumpul di sini tidak hanya berkumpul dia mendengarkan, tapi juga ada stimulasi-stimulasi kognitif. Misalkan seperti bermain puzzle.
Terus ada menggambar, terapi menggambar yang dilakukan bersama dengan lansia yang lain. Sehingga dengan mereka dalam artian di sini lansia melakukan terapi puzzle dan menggambar yang dilakukan dengan sesama lansia, mereka akan curhat seperti itu. Jadi akan saling curhat, oh ternyata saya seperti ini ya. Curhat-curhatan seperti itulah gitu Bu yang kita harapkan. Artinya lansia masih tetap berkegiatan. Artinya secara kognitif lansia nanti tetap bisa akan meningkat, begitu nggih Bu? Artinya tidak nganggur atau tidak berdiam diri di rumah, karena kalau lansia semakin berdiam diri di rumah ya nanti akan tadi secara konsep teori nanti akan terus mengalami penurunan, gitu. Tapi kalau nanti distimulasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan, diharapkan fungsi-fungsi yang disampaikan oleh Pak Erjin sindrom tadi minimal nanti tidak akan mengalami, ya, artinya beberapa sindrom tadi bisa kita tekan begitu Bu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Terus di sekolah lansia. Di tempat kami juga ada Bu, Demensia Care Corner, jadi itu juga salah satu demensia itu pikun untuk mencegah pikun tadi, bermain puzzle, menggambar, bernyanyi, berjoget, seperti itu Bu, yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara individu. Jadi ini yang kami terapkan Bu, jadi yang selama ini kegiatan mereka di Posyandu sebagai contoh, Posyandu itu kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Makassar atau di tempat lain ya Bu, itu biasanya mereka hanya datang, berkumpul, cek tekanan darah, pulang. Begitu ya Bu ya. Akhirnya kita modifikasi, bagaimana supaya mereka tetap berkegiatan, minimal 1 bulan sekali lah berkegiatan. Akhirnya datang, mereka akan berlatih bermain. Tadi dengan beberapa kurikulum tadi yang sifatnya adalah aplikatif. Ada juga terapi berkebun. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di potensi-potensi yang ada di masyarakat. Rata-rata misalkan di tempat tersebut adalah ada punya kebun. Ya kita fasilitasi untuk bisa berkebun bersama-sama dengan kelompok-kelompok lansia yang ada di situ. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi intinya adalah semua kegiatan itu adalah baik. Yang jelas adalah mereka nanti diupayakan untuk berkumpul bersama. Kalaupun ada pengajian, ya itu lebih bagus lagi Bu. Jadi artinya secara spiritual pun juga nanti sangat bagus dengan siraman rohani atau spiritual. Karena pada beberapa lansia juga mengalami salah satunya adalah penurunan fungsi dari spiritual, begitu Ibu. Baik. Seperti dan itu nanti ya penyampaian dari nanti mungkin kita akan banyak berlatih atau bermain bersama, mungkin istilahnya seperti itu, terkait dengan terapi-terapi yang bisa kita aplikasikan atau diterapkan di masyarakat. Supaya tambah penasaran ini ibu-ibu ini, bapak ibu ini ya. Iya, pastinya ya penasaran karena di pertemuan-pertemuan ini baru pembuka oleh Pak Erjin yang bikin penasaran ya apa saja sih nantinya yang akan kita bahas, yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari sehingga kita lebih menjadi lansia yang lebih smart lagi dengan pengetahuan yang meningkat. Baik, seperti itu dari Ibu Roswati, saya rasa cukup kompleks ya, cukup jelas. Ya, terima kasih Mbak informasinya. Dan mudah-mudahan nanti materi-materi itu bisa di-share di grup ya Mbak ya. Jadi kita bisa ini materi kita hari ini. Iya. Baik. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Mengingat waktu yang terbatas ya, untuk Ibu, Bapak, monggo untuk sambil mengisi absensi yang sudah di-share di message. Dan untuk yang terakhir mungkin satu lagi ya Pak Erjin kajengi supaya Bapak Ibu tidak semakin penasaran gitu. Oh, iya, setidaknya siap. bisa menanyakan satu lagi. Monggo kepada Bapak Ibu mungkin yang bisa ingin menanyakan lagi, saya beri kesempatan satu untuk bertanya kepada pemateri kita Bapak Erjin Amigo. Kiranya ada yang raise hand atau pertemuannya 1 bulan 1 kali ya itu ada. Iya, nah ini yang semakin bikin kangen. Mau bertemu nih karena liburnya lebih lama dibandingkan dengan masuknya. Nah itu liburnya lebih lama dan pertemuan hanya 1 jam ya Pak ya. Ya, betul sekali.
Monggo Bapak Ibu kita sharing saja, artinya di sini kita juga sama-sama saling belajar nih, Bu Iya. Fuada, Pak Yasin, Bu Indah, Betul kita sekali. juga sama-sama saling belajar dan juga menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, gitu, supaya nanti Iya, bisa lebih betul. bermanfaat bagi banyak masyarakat khususnya senior atau lansia. Betul Bapak. Ya. Monggo, mungkin ada yang ingin mengambil kesempatan saat yang terakhir ini, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa raise hand atau langsung open mute-nya. Tidak ada? Saya rasa sepertinya Pak Erjin cukup jelas sekali nih untuk penyampaian dari semua aspek yang bisa saya simpulkan. Ternyata semua aspek dan sistem dari lansia itu terpengaruh dari sehingga menjadikan sindrom pada lanjut usia, baik dari penglihatan, pendengaran, pencernaan, sehingga ketika tidak ditangani menjadi malnutrisi, pernafasan, jantung, mobilitas, perkemihan, insomnia, kulit, dan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Erjin. Mudah-mudahan ini semua bisa kita sebagai bekal, nih, bekal Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, baik yang belum memasuki lansia bisa mengetahui bagaimana menyikapi lansia di sekitar kita, maupun beliau-beliau Bapak Ibu yang sudah memasuki masa lansia, bagaimana kita menyikapi diri dan menyemangati diri, siap lahir batin untuk menghadapi masa-masa senja dengan produktif dan bahagia. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan ya Pak Nge untuk acara diskusi pada siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang, berhubung waktu juga terbatas. Mungkin itu tadi kesimpulan dari saya, ternyata beberapa aspek yang melingkupi, yang dipengaruhi oleh sindrom proses degeneratif ataupun proses penuaan itu. Nah, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan puji syukur kepada Tuhan. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bu Fuada, Ibu, ya, mohon izin. Ini kita foto ya? dulu gimana? Oh, nggih, monggo. Ini kok saya gelap ini ya? Layarnya. Mungkin sinyalnya. Oh ya sudah.